Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di spekulasi. Wassalamualaikum marhaban. Waduh, nyanyi loh. Enggak. Menyambut kedatangan para beliau-beliau ini yang telah menunggu kita dari jauh-jauh hari. Oh iya betul. Karena beliau ini pengen subscribe. Nah itu betul. Harus subscribe, komen, like, dan juga share supaya afdol. Nyalain lonceng juga biar lu tahu kalau kita tuh ada video baru gitu. Oh jelas lah. Gimana semua udah pada ganteng, udah pada cantik kan semuanya. Ayo kita mejeng di depan. Kita langsung bawa HP, kasih tahu yang lain. Oke, kita udahin aja nih videonya. Balik lagi bersama gue Rojo dan partner gue di sini. Denny yang selalu ceria ketika dan penuh komedi. Jangan antum lupa. Itu kan cuman apa ya istilahnya bumbu. Cuman kebanyakan ya. Nggak apa-apa banyak komedi daripada kebanyakan komedo. Jelek di sini kan. Bahaya ya. Iya. Jelek jadinya. Gitu. Jadi kurang tampan nih. Ya betul. Dan teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Betul. Dan juga selalu lancar aktivitasnya, bahagia, sukses selalu, dan apa-apa yang diciptakan bisa segera tercapai. Amin. Lagi proklamasi. Lanjut. Nah, hari ini kita ngomongin apa ya? Hari ini kita akan ngebahas tentang libur sekolah anak. Ya, ada yang bisa libur ke rumah neneknya. Ya kan, main kan. Ada yang cuma ngelihat kereta api lewat. Ya, nggak apa-apa. Ada yang ngelihat dari atas tuh jalanan tol. Ya, ada. Siapa itu? Gua sih yang ngeliat kereta gua. Oh, iya. Ya nggak apa-apa daripada gua nyolongin rel keretanya. Dari dulu udah punya dedikasi ya buat usaha. Ya hari ini ngomongin yang mungkin yang seru dong, yang seru. Beberapa belakangan ini lagi rame gitu. Beberapa belakangan. Nah, itu 2, 3. Nah itu benar. Yang usap lu jontal ntar lu. Ya apa ya yang apa beberapa saat belakangan ini nah lagi lumayan rame gitu. Apa nih? Karena ada beberapa public figure ya kan, selebgram yang vaksin. Iya, benar juga. Benar. Gue sekarang orang kaya, gue kemana-mana bawa sertifikat gue. Oh iya benar. Sertifikat vaksin. Itu nggak bisa diperjualbelikan. Bisa. Tadinya pengen gue gadein. Buat apa? Kan sertifikat bisa digadein. Iya coba, jangan dah. Jangan. Kepelitek lu. Ya banyak selebgram yang setelah mengungkapkan bahwa mereka ini child free gitu. Child free. Siap. Jadi cukup rame sekarang. Rame mungkin beberapa belakangan inilah beberapa saat gitu. Banyak banget yang ikut-ikutan atau mungkin dan juga iya juga terinspirasi. Ya. Oh iya juga. Ya mungkin ada berpikiran seperti itu. Cuman menurut lu, kalau lu sendiri tentang child free gimana kalau lu pribadi gitu? Jadi perlu saya luruskan dulu Al-Fakir di sini kita menjelaskan dulu nih. Apa? Child free itu apa? Ya, boleh jelasin. Coba dong. Enggak. Jadi child free itu artinya bebas dari anak ya. Bukan anak kita bebas. Iya betul. Jadi istilahnya adalah mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Simpelnya begitulah. Baik dia menikah atau tidak menikah gitu. Intinya dia nggak mau punya anak. Gitu. Nggak mau punya anak. Nah tadi pertanyaan lu apa Pak? Ya kalau lu sendiri gimana menurut lu child free gitu? Kalau misalkan dari segi saya ya, saya sih nggak setuju. Nggak serap. Kayak ada sesuatu hal yang mengganjal dan ganjalan itu kayak mengganggu sekali karena tidak sesuai dengan visi dan tujuan utama daripada pernikahan. Seperti itu. Lama-lama mic lu gue matiin ya. Jangan dong. Kayak gue kenal. Ya, berarti lu pengen punya anak gitu. Jelas. Iya, jadi pastilah lu juga pasti punya anak kan, kelihatan juga dari. Belum sekarang. Iya, tapi pengen gitu punya anak. Pengen. Kalau gue lihat-lihat ya orang-orang kayak lu ini maunya punya anak 6 gitu. 25 lah. Itu biangnya berapa ya? 1. Serius lu? Biang 1? Gila. Itu tiap tahun. Brojol. Enggak kebanyakan ya? Ya iyalah. Lu selama 25 tahun tuh istri lu kerjanya cuma ngandung. Ya, tapi dapat pahala. Iya, betul. Cuman lihat dong setelah itu ngurusinnya bisa kagak. Iya sih. Ya enggak lah, gue juga pengen punya anak. Kalau gue pengen punya anak, makanya Bang. ya silakan. Buset.
Nggak ada. Gitu nggak ada. Nggak ada, ditahan. Soalnya pengen. Udah dulu. Ya biasanya kan ada. Gitu ada gitu ada. Itu sama kayak kemarin tuh yang bapak-bapak. Iya, rohnya keluar itu bapak beda ya. Atau kan sampai gitu. Tonton lah yang bapak-bapak makanya. Wah, seru. Biar tahu gitu. Kita Seru. balik lagi ke child free ya. Ya oke. Kalau gua emang kurang setuju kalau gua karena ya tadi menurut gua punya anak itu beranak dan diperanakan itu fitrahnya manusia menurut gua. Ya emang betul itu gue setuju. Jadi memang udah fitrahnya lah maksudnya asalnya gitu. Emang itu manusia. Iya, dan itu manusia. menikah itu kan untuk regenerasi ya. Jadi yang setelahnya. iya, jadi kita punya penerus, bangsa ini punya penerus gitu. Dan istilahnya nanti anak-anak inilah yang meneruskan perjuangan daripada orang tuanya gitu. Nenek moyang yang ke atas terus. Ya menurut gua. Cuman menurut lu kalau alasan orang pengen jadi child free itu apa sih? Menurut lu lah biasanya gitu yang pengen lu pernah lihat atau apa? Pengen bebas. Maksudnya pengen bebas tuh dalam artian nggak mau mikirin yang banyak gitu. Ya kalau nggak punya banyak pikiran berarti ya nggak usah hidup ya. gitu. Enggak, maksud gua selama kita hidup pasti ada yang namanya masalah. Enggak, maksudnya enggak kita enggak baca masalah. Maksudnya kalau misalnya ada anak, jadi pikiran itu terpecah gitu. Kayak misalkan mikirin anak iya, mikirin kerjaan iya, mikirin selingkuhan iya. Enggak dong. Enggak boleh. Enggak boleh itu ya. Nggak Enggak boleh ya. Kita nggak mikirin bapak-bapak. Ngapain bapak-bapak dipikirin? Iya, diajak guyon aja dan. Ya betul ya. Bener sih. Jadi kayak menambah pikiran gitu. Mungkin ya, mungkin. Karena kan emang kenapa alasan nggak punya anak mungkin salah satunya itu. Karena nggak mau banyak mikir, terus nggak mau ribet lah. Gitu. Bisa jadi sih. Ya kalau menurut gua sih ada beberapa ini ya faktor ya yang gua juga baca-baca dari beberapa sumber gitu. Kayak misalnya dia mungkin latar belakangnya, terus ya mungkin dia punya traumatis ya kan waktu kecil, mungkin sering dikunciin di kamar mandi kalau pulang telat. Hah? Kalau pulang telat? Iya. Ya misalnya nih pulang sekolah pulangnya Isa gitu. Itu ngewarnet main dulu kan. Ya maksudnya ibunya biasanya Margo dulu kalau diomelin dikunciin di kamar mandi kan. Lalu jadi kamar mandi tetangga lagi nih. numpang dulu. Misi ibu ini mau numpang kunciin anak ya. Kamar mandi. Di dalamnya ada ibu-ibunya. Anak yang situ juga lagi di situ dikunciin. Oh barter. Ya nggak mungkin pernah ngerasain kekerasan atau apa gitu kan. Jadi dia gue nggak pengen nih gitu anak gue ngalamin hal yang sama gitu. Terus juga mungkin dia ngerasa belum bisa jadi orang tua yang baik ya kan. Jadi takut anaknya nanti terjerumus merasakan hal itu ya. Iya, maksudnya nggak terjerumus ke pergaulan yang nggak baik gitu. Kan iya, bisa, ketika punya anak kan ada tanggung jawab yang besar juga kan. Nah dia takut tuh nggak bisa mendidik anaknya dengan baik dan benar gitu. Kan? Tapi emang dari segi orang tuanya juga sih ya. Ya harus belajar. Maksudnya sekarang kan banyak lah sumber-sumbernya di internet ada ya kan, dimanapun lah. Bahkan orang banyak kan kelas-kelas parenting gitu kan, banyak juga lu bisa belajar di situ gitu. Bagaimana cara mendidik anak yang baik benar ya kan. Betul. Cara ngasih tahu, cara nyebokin kayak gimana. Ya itu ada juga mungkin tutorialnya. Banyak banget. Cara ya nggak tahu gua belum pernah ikut parenting, kelas parenting belum pernah. Mungkin ada cara milih popok yang benar. Iya. Maksudnya yang bocor yang mana? Iya, tergantung tekstur pantat bayinya juga. Iya, mungkin ya kan. Ya kan ya bisa jadi tuh. Bisa jadi. Iya. Mau pakai begini apa yang langsung celana ya kan, sampai pala itu bisa diikat dua pakai sayap. Woi, itu beda kelas. Beda kelas. Beda. Itu pubertas itu, kelasnya beda lagi, itu remaja. Iya, buat perempuan benar. Perempuan. Iya. Terus juga mungkin ada faktor finansial ya kan. Oh iya jelas, ya, jelas pasti. Uang gitu maksudnya. Jelas itu. Ya ketika membesarkan anak kan pasti butuh biaya dong. Iya. Ada sekolah, popok ya kan. Susu. Betul, susu. Mahal bos. Susu iya. Popok sebal aja. 300.000 ya susu ya. Enggak tahu, gue belum pernah beli, cuman mahal. 2 jam. Enggak, maksudnya habisnya kalau dibagi-bagi kan 2 jam susu tuh bisa habis. 300.000 2 jam. Kagak, enggak maksud gua susu. Kalau dibagi-bagi dalam 2 jam bisa habis. Bisa habis. Harganya 300.000. Iya, bisa jadi. Makanya jadi bagi-bagi. Kita nikmatin aja. Maksudnya anaknya yang nikmatin. Iya, betul. Anaknya menikmati susu itu. Terus juga biaya sekolah ya kan.
biaya ini, jajan, vaksin juga, polio apa segala. Oh iya, itu juga sama. Apa imunisasi? Dulu kalau di SD ada imunisasi tuh. Iya ada. Dulu waktu lu kabur nggak? Kabur. Ya enggak temen gua ada yang ngumpet di kolong meja. Astagfirullahaladzim. Enggak, soalnya pas gua kan biasanya dulu imunisasi di ruang kepala sekolah kan. Temen gua baru keluar megangin begini nih. Katanya sampai kena tulang katanya. Jadi gua kan takut ya. Gua takut sampai kena tulang kata dia. Tapi emang semua anak sih termasuk gua juga begitu ngomong. Sakit banget sampai ketusuk tulangnya. Iya, padahal tulang enggak bisa ditusuk loh. Iya, masih jauh gitu. Masih jauh. Mungkin kecuali daging lu segini doang nih. Wah, itu roti lapis. Roti lapis sama tutup botol masih tebelan nih. Kok roti lapis sih? Ya kan kulit kan lembek ya. Iya. Kulit lembek coba lu. Bukan, itu namanya sate kikil. Itu beda lagi. Kalau misalkan khitan, mungkin iya tuh. Bisa jadi. Enggak lah, enggak bisa. Enggak bisa, beda. Ya maksud gua tadi ke mana sih? Oh iya, besarin anak. Biaya tuh sekolah, belum dia nanti kuliah juga kan ya, jajan mungkin. Belum nyogok, ya kan? Astagfirullah. Maksudnya nyogok supaya anaknya itu bisa naik kelas sekolah. Bukan naik kelas. Bapak punya niatan seperti itu bahaya. Belum nanti dia nikah ya kan? Iya, nikah juga dipikirin tuh. Ada biayanya, seserahannya. Tapi anaknya juga jangan songong, mentang-mentang dipikirin, lu kagak ngapa-ngapain. Jangan kayak gitu. Iya. Terus juga mungkin salah satu faktor yang kenapa orang milih child free kalau di negara-negara maju gitu ya, di Korea atau di Jerman, mungkin di Eropa lah yang banyak itu karir, fokus ke karir tuh. Gue kira biaya hidup loh. Ya itu juga makanya mereka fokus ke karir sehingga mereka merasa kalau punya anak gak bisa nih fokus ke karirnya gitu. Keganggu ya? Ya tadi yang gue bilang tuh. Bisa dibilang begitu. Kagak mau repot. Iya benar juga sih, benar juga. Iya kan? Benar juga. Tapi ya kalau menurut gua yang namanya anak ya ada aja rezekinya biasanya. Kalau pandangan gua ya, dan yang gua juga banyak dengar dari cerita orang-orang gitu. Karena memang gini sih sebenarnya, anak itu adalah suatu pesan atau titipan dari Tuhan yang Allah tuh percaya sama kita. Lu bisa membina, mendidik, membesarkan seorang anak yang soleh atau soleha. Karena bahkan ada orang yang emang juga mengeluarkan banyak effort untuk punya anak kan, kayak bahkan sampai bayi tabung, program hamil. Ya itu karena pakai korma muda biasanya. Iya. Wih, gue udah tau banget sih. Kan ada tulisan tuh biasanya di tukang dagang korma, promil korma muda gitu. Jadi gue tahu gitu. Iya. Bener, biar nggak salah paham nih. Iya, nggak apa-apa daripada salah jurusan lu nyasar jadinya. Benar. Jadi nanti kena pergaulan bebas. Itu dia karir kan, karena bahkan di negara-negara maju itu orang menikah aja biasanya usianya udah lumayan dewasa, mungkin di atas 30 karena ngejar karir kan. Terus berarti kita termasuk yang mantap ya, pernikahan dini banyak ya. Maksudnya kayak di bawah 30 udah banyak yang kawin. Banyak. Udah banyak nikah. Di Indonesia mah 2019 juga banyak mungkin. Iya. Masih banyak lah. Itu. Jadi ya kalau menurut gua itu apa ya? Menurut gua sih nggak bisa dijadikan alasan, karena ketika lu punya anak ada kebahagiaan tersendiri kan gitu. Iya betul. Dan memang dari sudut pandang agama Islam pun ya. Jadi ada salah satu kaidah fikih juga, ada 5 hal, salah satunya adalah hifzun nasl. Hifzun nasl itu adalah menjaga keturunan kita supaya keturunan kita itu bisa menjaga ajaran agama Islam. Itu juga benar. Jadi mewariskan kebaikan gitu lah bisa dibilang. Ya, karena kalau lu bayangin aja dampak dari misalnya child free ketika ini terus menerus terjadi dan makin banyak gitu. Ini pandangan gue juga. Di suatu negara tuh nanti orang tua semua isinya kan, ketika nggak ada regenerasi lagi gitu kan. Ini semua orang udah nganut child free ya? Iya, kebanyakan lah anggap. Iya, maksud gue nanti usia produktifnya orang-orangnya jadi makin dikit gitu. Iya benar, semakin sedikit. Iya, masa lu mau nyuruh orang tua misalnya nguli gitu kan? Nggak mungkin lah. Atau misalnya apa gitulah misalnya pekerjaan berat lah. Kayak misalkan kuli panggul tuh. Ya, ya misalnya itu juga. Terus juga ya nggak mungkin orang tua bisa bekerja seintens dengan yang masih usia produktif gitu loh. Betul. Fisik juga kan nggak kuat. Itu nanti yang ngurus negara siapa gitu loh. Iya, nggak ada yang tua semua. Itu juga maksud gua dampaknya untuk jangka panjang ya. Dan juga kalau dalam pernikahan biasanya kan kalau udah punya anak mungkin untuk bisa bercerai itu mikirnya 2 kali 3 kali. Oh iya. Ya kan? Jadi kayak ada pertahanan di situ ya. Maksudnya mikir kalau misalkan kita pisah kasihan anak. Gitu. Iya, anak-anak terlantar atau kalau misalkan kagak anak, iya. Kasihan siapa? Cabut aja gitu.
Tau-taunya miara kucing banyak. Itu ya anak juga, anak kucing. Iya makanya enak sama, tapi emang itu sih. Daripada yang anak Honda. Aduh, masuk lagi komedi. Gila lu. Hebat lu. Gue belum kepikiran lu udah dapet. Gue pengen masuk. ya maksudnya gitulah. Itu bisa jadi faktor yang membuat orang lebih mudah cerai gitu pasangannya kalau belum punya anak. Karena ya misalnya lu bisa aja, nggak ada yang dipikirin lagi gitu. Iya. Ya mungkin ada, cuman nggak sebesar kalau lu punya anak gitu. Iya betul emang. Terus juga kalau yang dari gue baca dari penelitian gitulah, kalau orang yang belum pernah hamil sama menyusui itu dia punya resiko kena kanker payudara sama kanker rahim tuh lebih gede gitu. Oh iya. Karena ketika lu hamil dan menyusui itu ada beberapa hormon yang berubah gitu sehingga meminimalisir resiko kanker tadi. Jadi sebenarnya bagus gitu. Terus dipakai. Hamil dan iya, sama siapa? Iya, sama pengguna. Ini penggunanya siapa nih? Masalahnya itu. Bapak Tapi penggunanya satu doang kan? Iya, satu lah. Satu. Masa banyak sih? Iya. Kalau misalkan ada anak lagi mungkin 2 penggunanya. Enggak lah, satu juga lah. Kan penggunanya. Oh iya. Masa beda? Wah parah nih orang nih. Masa beda anjir. Maksudnya masa beda sumber gitu loh. Enggak. Sumber tetap satu referensi. makanya itu bahaya loh. Bahaya gitu. Iya betul. Kita harus membantu lah ya. Apanya nih? Untuk biar supaya wanita-wanita di Indonesia atau di luar negeri ini, di dunia ini supaya tidak mengidap penyakit kanker ya. Karena gue percaya, karena sesuatu manusia itu kan udah fitrahnya tadi beranak ya. Gue percaya bahwasanya Allah menciptakan seperti itu pasti ada manfaatnya, hikmahnya. Makanya tadi kan ketika menyusui dan hamil ada kebaikan di situ. Kalau misalkan nggak dipakai malah ada dampak buruknya. Nah itu benar. Ya, dan juga ya biasanya orang tua kan pengen punya cucu ya. Jadi kalau lu pengen child free ya lu harus mungkin ngobrol lah sama orang tua lu kan, atau memberi apa sih saya pengertian. Iya, pengertian. Pengertian juga sama orang tua, jangan mikirin diri lu sendiri. Soalnya kayak misalkan nih, misalnya kalau misalkan orang tua lu pengen nimang cucu, lu nya kagak mau. Gimana tuh perasaan orang tua? Iya, nanti orang tua lu yang punya anak lagi. Iya. Gak apa-apa juga sih, gak apa-apa juga. Iya. Tapi kalau udah tua kan kasihan gitu. Kasihan aja, kita ikutin lah gitu. Itu juga kalau misalkan ada anak nih ya, ada anak. Suasana tuh romantis gitu. Rumah jadi rame gitu ya. Terus juga di masa tua kita ada yang ngurusin. Iya sih, jangka panjang ya bener. Terus kita punya mantu, enak itu. Kita punya mantu. Maksudnya apa tuh? Enaknya? Punya mantu. Iya, enaknya kenapa? Iya enak, jadi makin rame. Ada tambahan tenaga ya? Itu nanti cucu. Jangan ke situ. Cucu dulu ya. Tambahan tenaga aja. Kalau lebaran juga enak. Jadi pas bagi-bagi duit itu banyak. Iya. Ya intinya menambah keharmonisan juga sih. Dan juga itu kan memang berkah sebenarnya kan. Oh, jelas berkah. Dari sisi apa ya? Ya maksud gue tadi menambah keharmonisan, mungkin nambah rezeki juga ya kan. Pasti itu. Terus bukan mungkin, udah pasti nambah kebahagiaan rezeki. Karena ada juga kadang orang capek kerja, pulang-pulang ketemu anaknya seneng aja gitu. Kecuali anak udah gede. Soalnya kalau udah gede biasanya dia udah sibuk di luar, temennya banyak. Jadi pas nyampe rumah kosong nih rumah ya. Iya. Nyari yang baru. Astagfirullah. Maksudnya yang baru itu nih gagang pintunya. Oh iya benar. Rusak kali. Wah, udah rusak nih, saya cari yang baru. Agak ganti rolling door aja deh yang bukan. Kayak begini nih. Ya, enggak mau yang gini loh. Yang ini aja. Kenapa Bang? Satu doang kan, dua kan gitu. Oh iya bener. Rolling door. Gitu. Jadi ya kalau gua pribadi sih enggak pengennya punya anak gitu, enggak. Tapi kalau orang berpandangan pengen child free ya monggo aja, karena itu mungkin dia punya pertimbangan sendiri atau apalah segala macam gitu. Dan memang untuk diperjelas sedikit, memang di dalam Al-Qur'an pun tidak ada untuk melarang child free, cuma dijelasin lagi dari aqwal Nabi. Maksudnya aqwal Nabi itu kebiasaan Nabi, terus juga dari ucapan-ucapan Nabi atau hadis itu dijelasin juga. Intinya ada, gue lupa sih tapi kayak hadisnya yang Rasulullah menganjurkan menikah untuk bisa punya keturunan kan. Itu tadi husnul nafsu. Iya gitu, makanya itu penting juga gitu. Dan ya makanya kan ada warisan segala macam itu kan juga memikirkan anak-anaknya, keturunannya dan lain sebagainya gitu. Coba lu gak punya anak, bisa sih ke orang tua kalau masih ada. Iya, betul. Kalau nggak ada orang tuanya ya itu disedekahin sih, dihibahin kan. Siapa? Ya ke yang membutuhkan. Gitu, jadi ribet dah, mendingan ke keluarga lu aja dah. Itu ya enggak, intinya itu pilihan masing-masing juga. Tapi kalau
pandangan gua tadi, pandangan Roju ya kayak gitu. Cuman mungkin punya perspektif yang lain, iya, pandangan yang lain ternyata gitu. bagus ya child free bla bla bla. Iya, ya mungkin ada juga beberapa yang gua baca juga, jadi ketika nggak punya anak itu dia lebih bahagia, ada juga maksudnya kayak mungkin nggak stres atau nggak apa gitu. Iya itu tadi karena emang nggak ada pikiran, maksudnya bukan nggak ada pikiran tapi nggak ada beban yang ditambahi lagi. Cuma menurut gua mungkin nanti jangka panjangnya sih yang kewalahan. Iya pas dia mungkin udah mulai menua dan lain sebagainya ya. Betul. Mungkin cukup itu aja sih. Kalau teman-teman punya pandangan lain boleh tulis di komen juga gitu ya. Betul lah. Iya komen di bawah. Iya, mungkin gue juga nggak semuanya benar, Roju juga kan. Ada mungkin yang mau dikoreksi boleh aja gitu. Tapi hebat nih. Kita nih komedi sedikit di sini nih. Iya makanya nih ini mohon maaf kalau misalnya kalau misalnya memang tidak banyak ya. Iya. Kayak bersalah ya nggak komedi, padahal ini bukan komedi, gila lu. Gila. Ya lu minta maaf salah. Iya gak salah, cuman minta maaf atas kesalahan. Maksudnya kayak komedinya kurang. Udah. Ya makasih buat yang udah tonton semuanya. Subscribe, jangan lupa share, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi guys.